Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar, sesungguhnya hidup adalah perjalanan. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan. Kita misalkan saja seorang pengemudi tidak akan mengendalikan kendaraannya tanpa tujuan yang pasti. Para pendengar, setiap individu tentu memiliki tujuan masing-masing. Ada yang ingin hidup sukses, kaya raya, memiliki jabatan, dan mampu mewujudkan segala keinginannya dengan mudah. Namun ada pula yang ingin hidup sederhana dengan ketenangannya, karena ia pernah memiliki banyak kelimpahan harta atau memiliki kedudukan tinggi, tetapi selalu dihantui rasa takut dan gelisah. Dan ada pula yang bertujuan hidupnya untuk memikirkan kehidupan akhiratnya saja, sambil terus melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Para pendengar, namun tidak sedikit pula yang belum mengetahui apa tujuan hidupnya. Ingin seperti apa ia dan bagaimana saja, tidak tahu. Mau kemana arah kehidupannya? Hanya mengalir seperti air di sungai. Itulah prinsipnya. Pahamilah, air sungai pun memiliki tujuannya, yakni mengarah ke muara dan berujung di lautan. Memang prinsip air sungai sangat baik untuk ditiru dalam penggapaian tujuan hidup, sebab air sungai mampu menerjang batu besar atau kecil, bahkan sampai terjun dari ketinggian agar dapat mencapai tujuannya, yakni muara dan lautan. Begitu pula dengan kita manusia dalam kehidupan kita. Kita harus berani menghadapi segala tantangan dan rintangan, jatuh bangun dalam menjalani kehidupan agar sampai pada tujuan hidup. Namun ada hal yang harus kita sadari. Hendaklah kita berjalan di jalan yang ridha Allah. Jangan sampai untuk mencapai tujuan hidup kita menghalalkan segala cara. Para pendengar, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa sih tujuan hidup kita sebenarnya? Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Renungi dengan baik apa tujuan hidup kita sebenarnya. Dan yakinkan bahwa kita mampu mewujudkan dengan baik. Jika kita ingin sukses, hidup kaya, mapan, dan mampu mewujudkan keinginan dengan mudah, maka mulai saat ini, perbaikilah kinerja kita. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan orang di sekitar kita. Andainya kita bekerja di kantor, bagaimana hubungan kita dengan bos, dengan rekan kerja, dengan keluarga, dan orang di sekitar kita. Dan perbaiki pula manajemen keuangan kita. Para pendengar, namun ketika hati ikhlas, kenyataan sepahit apapun akan diterima tanpa berberat hati atau mengeluh. Namun apabila kita hidup tenang, maka pelajarilah apa yang membuat kita resah, takut, dan gelisah. Sebab ketenangan tidak akan ada karena rasa takut, rasa gelisah, dan rasa tidak nyaman yang bersarang di dada. Jika kita tidak menemukan penyebab ketidaktenangan, maka kita akan dapat mengatasinya, mencari solusinya, mencari jalan keluar dengan cara yang kita punya. Ada sebuah pernyataan,
Saya sudah melakukan segalanya untuk mewujudkan tujuan hidup, tetapi saya tidak juga mendapatkannya. Apa yang harus saya lakukan? Para pendengar, setiap manusia tentu punya cara sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Yang paling penting ialah kita harus mampu mengenali kemampuan diri kita dalam menentukan arah tujuan hidup kita. Bisa jadi tujuan hidup yang kita inginkan tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau tujuan hidup terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa menggapainya, atau membutuhkan waktu yang cukup lama dan dibarengi dengan proses yang sangat panjang dan keras. Karena itu, kita sedikit kesulitan dalam mencapainya. Jika demikian, tingkatkanlah lagi kesabaran kita, sebab tidak semuanya dapat dicapai dalam sekejap. Ada sebuah syair lagu. Tidak semua hasratkan sampai kadang terbentur di tengah jalan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bak kata orang Minang, dapat di hati, tidak dapat kehendak hati. Dapat kehendak hati, tidak dapat di hati. Para pendengar, beberapa langkah yang membantu kita dalam menentukan untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan atau yang kita rencanakan. Pertama, tentukan apa yang benar-benar ingin kita capai. Yang kedua, tentukan mana yang harus diprioritaskan. Yang ketiga, menentukan tujuan yang lebih spesifik dan realitas, yang dapat membantu kita lebih mudah dalam mencapainya, serta membantu kita untuk mengutamakan tujuan tersebut. Karena tujuan itu kita buat secara sekecil mungkin dan mudah untuk dilakukan. Kemudian, menentukan tujuan yang terukur. Pada pendengar, sebuah tujuan dapat diraih dengan diukur tingkat keberhasilannya. Lakukan evaluasi terhadap langkah yang kita ambil dalam meraih tujuan hidup. Proses evaluasi dapat membantu kita dalam mengukur tingkat keberhasilan dan penyusunan langkah selanjutnya. Yang paling penting, hendaknya kita harus mengenal yang paling penting yang akan kita prioritaskan. Kita harus mampu mengenali kemampuan diri dalam menentukan tujuan hidup dan memprioritaskan yang lebih penting. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.